Kabarusegu, saya dari ND. Ada yang tahu ND itu di mana? Tahu ya? Saya tidak tahu. Serius, dulu saya tidak tahu ND itu di mana. Saya tahu ada nama tempat yang namanya ND itu pas saya kelas 3 SD. Itu pun secara tidak sengaja. Karena lagi main sama mama tebak-tebakan kota gitu, yang keluar huruf E dan mama bilang ND. Saya, ND ada kok kota nama ND gitu kan. Terus kata mama saya, ada Pris, kau tuh orang ND, mama nih ND, kita orang ND gitu kan. Saya, ya karena saya masih kecil saya tidak melawan gitu kan. Cuman dalam hati kecil saya masih tidak percaya, memangnya ada ya kota nama ND gitu. Sampai akhirnya pas saya SMA saya dipindahkan sekolah ke ND. Di situ baru saya percaya, oh ternyata benar ada tempat nama ND di Indonesia ini. Dan yang menarik dari ND ini adalah tempat di mana Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, pernah diasingkan pada tahun 1933 atau 1934. Saya lupa persisnya kapan soalnya saya belum lahir. Ya, pada tahun itu, dan di sana beliau merenungkan butir-butir Pancasila di ND. Makanya ND itu punya julukan kota Pancasila. Dan pas saya tahu ND kota Pancasila, saya bangga gitu, saya sebagai orang ND, ya ampun dasar negara direnungkan di kota saya loh. Di situ saya langsung cepat-cepat menghafal Pancasila gitu. Sebelumnya saya tidak hafal gitu. Ya ampun seorang ND harus hafal Pancasila nih. Pas saya sudah hafal Pancasila tuh saya jadi sombong gitu kalau ketemu orang tidak hafal Pancasila. Ih, Pancasila saja tidak hafal, main-main lah ke ND. Ya saya orang ND itu ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya asli orang ND, cuman lahir dan besar di Kalimantan. KTP saya Depok, Jawa Barat, dan sekarang saya berdomisili di Jakarta. Memang rumit sih, cuman ya begitu kenyataannya. Tapi awalnya saya merantau tahun 2017 tuh saya merantaunya ke Jogja. Dan saya beruntung sekali bisa merantau ke Jogja karena di Jogja itu walaupun gajinya kecil, biaya hidupnya murah. Murah sekali, jauh lebih murah dibanding Honduras. Biaya hidup di Jogja tuh murah, makanannya juga murah. Saya beli paku 5.000, saya bayar pakai uang 10.000. Saya masih dapat kembalian 20.000. Benar. Saya senang dong, akhirnya besok saya belanja lagi tuh. Saya pikir hari ini saya bayar pakai duit 10.000, saya dapat kembalian 20.000. Besok saya bayar pakai 20.000 aja nih, biar bisa dapat kembalian lebih gitu kan. Saya beli lagi paku 5.000, saya bayar pakai uang 20.000. Tapi saya tidak dikasih kembalian. Ya pas saya tanya ibunya, Bu kenapa tidak ada kembalian? Ya kembalian sudah dirapel ke hari kemarin. Ibunya visioner sekali ya, tahu saya akan beli paku gitu. Ya memang setiap hari saya beli paku sih. Saya kolektor paku kemarin. Ya dan benar sih makanan di Jogja tuh murah dan banyak. Dan kami orang timur suka itu. Beli murah tapi banyak. Saya pernah punya teman satu orang timur, sama-sama dari timur. Cuman dia nih orang timur yang bagian timurnya lagi. Iya, itu orang timur yang bagian timurnya lagi tuh mereka punya biaya hidup di daerah asalnya tuh lebih mahal daripada kami orang timur biasa nih. Iya, dan dia cerita di saya, dia di kampung asalnya dia kalau ke warung tuh bawa uang 10.000 cuman dapat teh 1 gelas. Tapi di Jogja dia bawa uang 10.000 dia bisa dapat teh juga. Tapi 1 teko. Itu dia minum sampai langsing di tempat itu. Iya dan satu hal yang berkesan bagi saya, pertama saya merantau tahun 2017 itu, di tahun itu adalah kali pertamanya saya nonton bioskop. Iya, saya merantau ke Jogja itu tuh saya posisinya saya lagi kabur dari rumah. Saya kabur dan untuk sementara waktu saya harus tinggal di kos-kosan teman saya, numpang. Dan tinggal di kosan orang tuh tidak enak. Kunci kos cuma 1, kalau dia belum masuk kos saya tidak boleh masuk. Pernah tuh kejadian saya sampai tidur di luar kos gara-gara dia belum pulang. Itu saya pas mau tidur tuh saya ngantuk, saya menangis loh sampai ya ampun saya ini merantau gini amat ya. Padahal di kampung saya jangankan manusia, babi aja bisa tidur dalam rumah gitu loh. Babi tidur dalam rumah, saya yang tidur di kandang. Ya dan itulah pengalaman saya pertama di Jogja 2017 saya nonton bioskop pertama kali.
yang ajak teman saya ini. Waktu itu dia bilang, Pris nonton bioskop lu, saya ada tiket murah nih. Ayo, sebentar ya saya ambil KTP dulu. KTP buat apa? Buat beli tiket toh. Iya, jadi dulu saya pikir beli tiket bioskop tuh sama kayak beli tiket pesawat, harus pakai identitas lengkap gitu kan. Iya, ketawa kalian senang ya. Senang lihat orang timur kampungan gara-gara pembangunan yang tidak merata. Ya kalau pembangunan merata, bioskop sudah sampai di ND, saya pasti sudah pernah nonton bioskop gitu kan, tidak perlu kampungan. Cuman ya reaksi teman saya sama kayak begini, dia ketawa. Malah dia caci maki saya lagi. Cuman saya tidak marah, karena dia cantik. Sumpah teman saya ini cantik sekali. Saking cantiknya dia, dulu pertama kali saya ketemu dia, saya langsung bercita-cita jadi laki-laki. Iya. Dan dari teman saya yang cantik ini saya jadi tahu fungsi lain dari bioskop selain untuk nonton. Ternyata bioskop itu bisa dipakai untuk mesum. Ih, Bapak Ibu kalau anak-anaknya nonton diawasin ya. Serius. Dan dia kasih tahu saya ciri-ciri cowok yang kalau ajak kita tuh bukan untuk nonton tapi buat mesum. Ciri-ciri yang pertama adalah mereka akan pilih kursi di pojok paling belakang. Biasanya sebelah kiri tuh. Ciri yang kedua, mereka tidak akan beli jajan. Karena fokus utamanya mesum, bukan makan. Kalaupun dia beli jajan paling bawa gorengan dari rumah gitu. Dan ciri yang ketiga, pada saat lampu bioskop mati, gelap, itu mulai ada pergerakan-pergerakan kecil. Biasa dimulai dengan tiup-tiup kuping. Habis itu raba-raba, elus-elus. Tangan masuk kantong, copet. Dan karena saya punya teman cerita begini, saya tuh jadi kalau setiap ada teman cowok yang ajak saya nonton, saya tuh selalu optimis bakal diajak mesum. Akhirnya kejadian tuh, ada nih teman cowok ajak saya nonton ke bioskop gitu kan. Dalam perjalanan pikiran saya cuma ini sebentar lagi mesum nih, mesum. Gitu aja. Sampai akhirnya di bioskop dia beli tiket, saya liatin aja dari jauh. Pas dia mau beli jajan saya larang. Wih, jangan dibeli jajan, jangan. Biar ciri-cirinya sama kayak yang tadi. Akhirnya dia tidak beli jajan, kok bawa gorengan? Bawa, oke, sama gitu kan. Masuk bioskop, duduk. Di situ perasaan saya mulai tidak enak. Loh kok duduknya di tengah? Bro, kita tidak duduk di belakang saja, ke di pojok. Tidak, persis di tengah saja biar lebih enak itu lihatnya. Oh oke. Saya masih berpikir positif nih. Jangan-jangan di tengah juga masih bisa mesum. Duduk saya, lampu bioskop mati, gelap. Saya tunggu kok tidak ada pergerakan. Lama gini saya nunggu belum ada pergerakan. Akhirnya saya inisiatif, saya yang tiup kupingnya.